hadir bersama Derby. Gibran, kamu harus bertanggung jawab. Kita bahas ini dia reaksinya. Mas Gibran harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Kenapa sih ini? Ada apa sih ini? Oke, karena ini guys. Nenek, Gibran, Nek. Gibran. Nenek di sini dulu ya. Ya. Jangan telat makan pokoknya ya. Oh my god guys. Nih, ada lagi. Nenek, Gibran, Nek. Gibran. Nenek di sini dulu ya. Ya. Entah terbuat dari apa hatimu, Nduk. Semoga Gusti Allah senantiasa menjaga dan melindungi. Amin. Ini Gibran, tanggung jawab Gibran. Ini lagi ya. Ya. Bapak, aduh Pak Jokowi, lihat nih guys. Pak Jokowi, tanggung jawab Bapak. Punya anak seperti Gibran. Itu berkah buat kami Pak. Ya. Berkah banget buat kami, rakyat Indonesia. Sikap Bapak yang seperti ini, Bapak mantan presiden, tapi nggak mau duduk di VIP, walaupun Erick Thohir pasti menawari Bapak. Tapi Bapak pasti nggak mau. Bapak maunya seperti ini, seperti rakyat biasa, Bapak. Makasih Pak sudah melahirkan si Gibran. Makasih sudah mendidik Gibran, sehingga dia membuat kami terharu banget. Oke. Baru-baru ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke NTT pasca letusan Gunung Lewotobi. Di antara banyak momen, ada satu hal yang sangat menyentuh hati. Ketika bertemu seorang nenek yang terdampak bencana, Gibran berkata dengan lembut, "Nek, ini Gibran, Nek, jangan telat makan ya, Nek. Nanti rumahnya yang rusak kita perbaiki lagi." Ini bukan sekedar ucapan biasa. Di tengah kesulitan, kata-kata sederhana itu menunjukkan perhatian, empati, dan kehangatan seorang pemimpin. Yang lebih luar biasa lagi, Gibran tidak menyebut gelar atau jabatan tinggi yang disandangnya. Ia hanya mengenalkan dirinya sebagai Gibran, sebuah sikap yang mencerminkan bahwa adab itu jauh lebih tinggi daripada jabatan. Pemimpin seperti inilah yang dirindukan rakyat, dekat, sederhana, dan tulus. Ketika pejabat lain sibuk dengan formalitas, Gibran justru hadir sebagai seorang anak bangsa yang membawa solusi dan harapan. Dalam situasi sulit yang mereka alami, Mas Gibran tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga kata-kata yang mampu menyentuh hati dan memberikan kekuatan. Apa yang dilakukan Gibran adalah contoh nyata kepemimpinan yang berbasis kasih sayang. Beginilah seharusnya pemimpin Indonesia, tidak hanya datang dengan jabatan, tetapi juga membawa adab yang menjadi teladan. Dari timur Indonesia, kami salut kepada Mas Gibran. Semoga semangat seperti ini terus tumbuh di negeri kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini contoh pemimpin yang kita harapkan? Tinggalkan komentar kalian di bawah. Salam saya, anak muda dari Indonesia Timur. Inilah perubahan yang dilakukan ya. Perubahan yang berubah. Orang saat ini lewat Pak Jokowi merubah image seorang pemimpin sesungguhnya. Enggak lagi lewat kata-kata, lewat bacotan, lewat kerja nyata. Pak Jokowi, Pak Prabowo, kedepannya ini, Gibran, aku yakin guys ya, kedepannya ini akan berubah semuanya. Saya harap sampai tingkat RT RW semua berubah. Bukan hanya pandai berbicara yang dipilih, tapi orang-orang yang mau kerja. Makasih Pak Jokowi, makasih Gibran. Oke, kita bahas lebih detail guys ya. Soalnya menyentuh banget ini. Nih, lihat nih, poin penting dari seorang wakil presiden. Di mana yang lainnya ingin dipanggil sesuai dengan jabatannya, tapi tidak untuk Pak Gibran. Beliau memperkenalkan dirinya sebagai seorang Gibran, bukan seorang wakil presiden. Jadi ini contoh untuk pemerintah lainnya agar tidak sombong dengan jabatannya. Ingat. Ini adab seperti ini pun masih dituduh sebagai pembawa apa? Bangsat nggak tuh? Oke, next. Nenek, Gibran, Nek. Gibran. Nenek di sini dulu ya. Ya. Jangan telat makan pokoknya ya. Ya. Kakek udah makan. Udah makan. Kenapa? Kata
Udah periksa. Udah periksa. Nenek, ini Gibran, Nek. Udah makan? Kakek udah makan? Itu cara Mas Gibran menyapa dan memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Jadi terlihat tidak ada sekatan antara dia seorang wakil presiden dan masyarakatnya. Sederhana, tapi masyarakat tahu bahwa beliau adalah seorang pejabat yang datang kepada rakyatnya di saat rakyatnya membutuhkan pertolongan. Dengan menanyakan makan, menanyakan kondisi kesehatan, tentunya Mas Gibran datang ke sana dengan membawa bantuan yang dibutuhkan oleh mereka. Terserah mau dibilang pencitraan kayak atau apalah, yang jelas seorang pemimpin itu harus seperti ini, turun langsung ke lapangan melihat kondisi realita di lapangan seperti apa. Daripada hanya sekedar duduk manis di kursi empuk dan hanya menerima laporan dari bawahannya. Ini sama kayak Anies nih ketika ada si... Ini mirip banget sama Anies yang disindir sama Bu Irma. Hanya duduk menerima laporan lewat aplikasi Jaki. Oke guys. Karena berhubungan dengan Jaki, ini yang terbaru guys ya. Saya bersama Bapak Kepala Sekretariat Wakil Presiden dan berserta jajaran tadi baru saja mendampingi Bapak Wakil Presiden untuk menyerahkan beberapa bantuan penyelesaian persoalan dari masyarakat yang kemarin datang melapor kepada Bapak Wakil Presiden. Jadi tadi rencananya memang direncanakan 20. Mereka sedih guys, lihat guys, wajah-wajah mereka ini guys. Kepada lihat senyuman mereka ini guys. Bapak Wakil Presiden. Jadi lihat senyumannya loh ya Tuhan. Bukti bahwa banyak orang yang memang membutuhkan kan. Banyak orang yang mereka mencari kemana-mana nggak menemukan. Dan ketika langkah terobosan Gibran dilakukan masih dinyinyirin, bahkan dibilang sebagai langkah kemunduran. Ibu ini tertawa loh dia. Ini kan orang yang akhirnya masih 20 ya oke lah. Kita apresiasi. Luar biasa. Ini tindak langkah nyata. Bukan hanya aplikasi selesai. Centang. Kasus selesai. Bukan itu. Tersenyum nggak mereka ketika mereka melaporkan dan selesai masalahnya? Tadi rencananya memang direncanakan 20 ya. Yang menerima bantuan penyelesaian langsung dari Bapak Wakil Presiden. Dan ada, kalau tidak salah ada 2 atau 3 tadi yang berhalangan hadir karena sedang sakit, tapi nanti akan langsung ditindaklanjuti oleh tim. Sebagian besar persoalan tadi yang dibantu penyelesaiannya adalah persoalan penebusan ijazah, terutama yang dari sekolah swasta, yang ijazahnya sudah tertahan 1 tahun, 2 tahun, belum bisa diselesaikan karena persoalan keuangan. Tadi diberikan bantuan langsung untuk penebusan ijazah oleh Bapak Wakil Presiden. Dan juga hadir dari Kementerian Sosial untuk menyerahkan kembali sertifikat dan data terdaftarnya sebagai DTKS. Karena ada seorang ibu tadi yang karena pindah ke Bogor, kemudian dia dikeluarkan dari data DTKS. Kemudian beliau melapor ke kantor Wapres bahwa beliau dikeluarkan dari data DTKS dan minta dimasukkan kembali ke dalam data DTKS di kabupaten yang baru, domisili yang baru. Dan hari ini juga sudah diserahkan langsung dan beliau kembali terdaftar di DTKS. Ada juga perwakilan dari Kementerian Sosial tadi yang hadir. Pesan dari Bapak Wakil Presiden tadi bahwa ini adalah sesuai dengan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempermudah layanan kepada masyarakat, sehingga lapor ini hadir untuk memperkuat ya responsifnya jajaran pemerintah dalam menangani aduan-aduan persoalan-persoalan masyarakat. Dan tidak lupa juga tadi Bapak Wapres menyampaikan satu persatu tadi ketika bersalaman dengan para penerima bantuan penyelesaian persoalan, itu bahwa bantuan ini, penyelesaian ini adalah dari Bapak Presiden. Itu yang beliau tekankan tadi. Ini semua adalah atas arahan dan bantuan dari oh my god, ini mengenung bawang asli guys.
Oh my God, dia dituduh akan menikam Prabowo. Gibran dituduh akan meracuni Prabowo. Tapi lihat apa yang dilakukan. Judulnya lapor Mas Wapres. Tetapi bantuan ini dari Presiden. Ya my God. Aku harap ya umur Pak Prabowo terus sehat, terus bisa memimpin 10 tahun ke depan. Habis 10 tahun siapa? Ya Gibran. Oh my God guys. Oke, video apa sih yang menjadi titik mula kita menangis ini? Kita akan update ya. Sudah makan? Sudah. Nanti rumahnya yang rusak nanti kita perbaiki ya. Terima kasih. Yang di belakang. Terima kasih Bapak. Minum ya. Kamu belum. Ibu udah makan. Makasih ya. Makasih. Makasih Ibu ya. Kamu belum. Kakek udah makan. Sudah makan. Udah. Kakek udah makan. Ya. Kakek. Kamu ada sakit perut, sakit nafas nih. Nenek Gibran, Nek. Gibran. Nenek di sini dulu ya. Ya. Jangan telat makan pokoknya ya. Ya. Bukti bahwa suara kencengnya itu karena dia melihat bahwa ibu ini mungkin takutnya nggak mendengar. Yang lainnya dia dengan intonasi yang biasa aja guys. Ini bukan pencitraan ya. Kakek udah makan? Udah makan? Ini cucu. Kenapa? Katarak. Udah periksa? Udah pernah periksa? Glukoma. Kakek pusing? Merasa pusing nggak tadi? Kepalanya pusing? Enggak? Tidak Pak. Tidak. Apa? Oh, rumahnya nanti diganti ya. Kita bangunkan lagi rumahnya ya. Rumahnya dibangunkan lagi oleh pemerintah ya. Ya, bersabar dulu di sini. Nanti kita bangun lagi rumahnya ya. Udah makan? Udah makan? Udah ya. Anak-anak di sini susu. Anak di sini dulu ya. Susunya dan ini susunya. Minum ya, minum ya. Tanggung jawab Mas Gibran, tanggung jawab. Oh my God guys, itulah alasan kenapa kita terus harus kawal pembenci yang Gibran Prabowo terlalu banyak guys. Bahkan bayangkan waktu itu musuh kita itu ya orang-orang separatis ya, orang-orang yang pengen menciptakan huru-hara di negeri ini ya, separatisnya EPI, ATI. Sekarang ini bukan lagi itu, Banteng juga berusaha bagaimana Gibran Prabowo itu retak, hancur. Sementara apa yang pun yang Gibran lakukan, dia mengatakan ini program presiden. Jangan pernah berhenti, kita kawal terus pemerintahan ini guys. Segala yang hoax kita hancurkan, kita lawan di channel ini. Thank you, bye-bye.